saya Yovita. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kapuas Sinta. Di sini saya mengambil mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi dan sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan dengan berpindahnya tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Namun, pernahkah kalian bertanya mengapa manusia bisa berdiri tegak dan bergerak dengan leluasa? Apa yang berperan dalam gerak pada manusia? Adanya gerak pada manusia ini lantaran alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak di tubuh manusia. Sistem gerak pada manusia itu sendiri terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di samping itu, ada pula sendi yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antara tulang-tulang dapat digerakkan. Sudah saya jelaskan, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama itu gerak pasif dan yang kedua itu adalah gerak aktif. Gerak aktif itu merupakan rangka atau tulang, yang dimana rangka itu merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai alat gerak pasif yang diartikan tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila pada bantuan dari otot. Tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh, tempat menempelnya otot yang melindungi organ dalam dan tempat pembentukan sel darah merah maupun sel darah putih. Yang tadi sudah saya jelaskan adalah sistem gerak pasif. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sistem gerak aktif atau biasa disebut dengan otot. Selain tulang yang saya jelaskan tadi, gerak pada manusia juga bertumpu pada otot, yang dimana otot ini merupakan sebuah jaringan yang dapat di dalamnya tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat untuk gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Pada gerak ini manusia juga terjadi karena proses kontraksi otot yang dimana membutuhkan energi dan reaksi otot itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persendian pada sistem gerak manusia, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi sinatrosis atau yang biasa disebut dengan sendi mati, yang dimana hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak. Yang kedua adalah sendi amfiartrosis atau yang biasa disebut dengan sendi kaku, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar ruas belakang. Yang ketiga adalah sendi diartrosis, yang dimana hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Dari 3 sendi yang saya jelaskan tadi, sendi diartrosis itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi ellipsoidal. Yang pertama saya akan jelaskan tentang sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lainnya sebagai porosnya.
Contoh itu ada tulang kepala dan tulang leher. Yang kedua itu adalah sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Contohnya itu adalah tulang sikut dan tulang lutut. Yang ketiga, sendi plana, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah. Contohnya itu adalah pangkal ibu jari. Sendi geser, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakan geser. Contohnya itu tulang pergelangan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Yang kelima adalah sendi elipsoidal, yaitu hubungan antar tulang berbentuk oval dan yang lainnya elips hingga berputar di setiap arah kecuali aksial. Contohnya itu adalah pergelangan tangan. Sekian penjelasan materi tentang sistem gerak. Saya ucapkan terima kasih.